Halo guys, ketemu lagi di acara The Manager. Wow. Dengan bidang tamu yang kalian sudah pasti tahu. Ini spesial banget nih. Kalau apa spesialnya, Dam? Kalau gua masuk nggak pernah spesial. Habis telurnya telur ayam, bukan telur bebek. Ini telur bebek. Wah. Telur bebek 3 lagi gitu. Wih, kalau 3, kalau 5? Aduh, 5. Udah. Maksudnya apa aja 5 kali pokoknya. Ya, nanti kita tanya 5 kali itu apa aja gitu ya. ya. Salah gitu. satunya apa? Dari 5 itu apa aja? Iya. Langsung aja spesial ini kita kenalin salah satu manajer di bidang musik tetapi untuk kategori yang sedikit berbeda dari bintang-bintang tamu manajer sebelumnya. Yes. Rian Kyoto. Wih. Guru Espitna. Rian Kyoto. Ini ketahuan nih umur yang gimana gitu kan? Biasa. Itu namanya trik gitu loh. Kenapa aku ngomong yang salah dulu biar dia ngasih tahu yang benar. Itu loh. Udah dikasih tahu Pak Adam. Yan. Yes. Jadi manajer musik dulu aku kenalnya kamu tuh zaman Cipi. Cipi, betul. Cipi Production. Ini orang lama nih. Gue milenial, nggak tahu Cipi. Oh gitu ya. Nggak apa-apa, ceritanya dia anak milenial. Jadi Cipi, pemirsa The Manager, Cipi itu salah satu label. Lokal label. Di era itu, ada di era tahun berapa sampai tahun berapa? 90-an sampai 2000. Nah, siapa aja yang dipegang oleh Cipi dan diproduksi oleh Cipi salah satunya yang mungkin anak sekarang mungkin agak lupa, tapi dulu ada yang ngetop, ada trio, anak cewek manis-manis, hitam manis. Ya, Tidak Mutiara lain. dari Timur. Iya, Mutiara dari Timur. Apa namanya, Dam? Molukas. 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 Itu pakai D atau Molukas doang Nggak, sih? Molukas saja. Molukas sembuh apa lekas? Itu Molukas. Molukas. Ini Molukas karena mereka berdarah Ambon. Ya. Waktu itu diproduseri oleh Bung Andre ya? Atau gimana ceritanya itu? Ceritanya sebetulnya itu ide dari Pak Tantowi ya. Pak Tantowi. Bos saya. Pak Duta Besar. Pak Duta Besar. Dubes. Pak Dubes. Pak Dubes, kalau nonton apa kabar? Pasti nonton. Itu guru saya tuh. Suhu. Pak Dubes. Gurunya semua orang kali. Mumpung Pak Dubes. Ya. Pak Dubes tolong di-share konten dari The Manager. Ya. Ya, subscribe. Ke New Zealand sana Iya, ke New Zealand dong. Bisa, Iya dong. biar bisa Promokan go ke New Zealand ya, internasional. Ya, jadi orang-orang biar tahu juga bahwa Ya. Pak Dubes itu dulu juga punya label musik selain jadi penyanyi. Benar ya? Yes, betul. Ceritanya gimana itu mau Lukas? Dulu tuh idenya Pak Tanto. Iya. Sebetulnya karena dulu kan masih banyak event ya. Yes. Nah, ke Cipi juga sebetulnya selain label, kita juga ada I.O. dulu. Iya, betul. Ada I.O. AMI men, setiap AMI yang AMI itu yang bikin Cipi. AMI, Anugerah Musik. Dari pertama. Oke. Terus Putri Indonesia. Yes. Banyak, pokoknya banyak. Terus Pak Tanto tuh setiap ada event, pilihan penyanyi itu hanya itu aja untuk trio. Oke. Nah, waktu Iya. itu dia punya ide, bosen juga ya, kalau penyanyi itu aja, gitu. Kita bikin yang lain yuk, kata gitu. Kan kalau yang manis-manis kulit putih ini udah banyak, Biasa lah. banyak kan, Iya. gerakannya seragam. Mainstream Men, lah. ngomong manis lihatnya ke gue men. Oh gua dulu dong. Kalau ngomong pahit ke lu pasti. Kopi ya lu tehnya ya. Boleh lanjut. Ya, terus ada ide lah, yuk kita bikin. Kalau dulu mungkin teman-teman semua juga pernah dengar kali ya, kita punya trio legend Apa itu? dari Indonesia Timur, Lex Trio. Wih, Lex Trio. Itu dulu, itu legend sekali. Marganya gue inget. apa itu? Siapa? TT Lepta belakangnya, Oh, benar ya? gua malah nggak tahu. Marganya, cuman nama depannya gue lupa. Kalau marga farmnya itu TT Lepta. Menunjukkan umurnya udah berapa itu? Ya, Lanjut. biasa. Lalu dari situ barulah punya ide, Iya. ketemu sama Andre. Oke. Karena kebetulan Andre ada juga Andre dari ini Andre Hanusa. Hanusa. Andre Hanusa. Bung Ya. Andre. Bung Andre. Ya, Bro Andre. Ya. Ngomonglah mereka berdua, yuk kita bikin trio yuk, tapi Ya. dari Indonesia Timur. Ya. Kulitnya biar agak-agak sedikit hitam manis gitu kan. Oke. Seksi, gerakannya juga nanti kita bikin yang Eksotik agak lah ya. sedikit lain. Ya Iya, betul, eksotik lebih iya, tepatnya. iya.
Nah, udah, akhirnya ketemu sama pertama tuh Pita. Pita Lopez. Pita Lopez. Vita Lopez. Pita Lopez. Nah, ini pasti udah satu generasi sama ini. Lanjut dulu. Dia punya cerita soalnya itu. Oh iya, pasti. Pita Lopez, kemudian yang ngobrol, lalu mereka cari temen, Partner. partner, Ya. dapat Audrey Papilaya ya. Papilaya, Papilaya. betul. Ya. Lalu terakhir dapat Naomi Risamasu. Naomi Nah, Risamasu. dia itu satu ini latar belakangnya bukan penyanyi sebetulnya. Dia penyanyi gereja. Iya, betul. Dia hanya penyanyi gereja, dia bukan penyanyi Yang mana nih, profesional. yang Naomi Lea, ya? Oh, Naomi. yang Lea ya. Dia lebih ke model. Model. Yang Naomi ini ya. Naomi model catwalk sama model video klip. Waktu itu dia sempat ikut di video klipnya Alf ya, Nugi. Ya, seperti Update, itulah. seperti Beberapa itulah. video klip dia ada Dia tuh. ada ikut. Akhirnya gabung, terus ya kita camp gitulah. Kita ajak Workshop. ya, workshop semua kita ini ternyata Digodok di situ ya. digodok. Kalau nggak salah hampir 2 tahun. Buset, lama banget. Iya. Bikin Sambil album dulu kayak gitu, men. Nah, gitu. emang yang Itu bener zaman begitu. analog. Jadi nggak ada yang instan. Emang zaman sekarang. 5 menit ngetop sekarang. Bikin Pagi trio tuh- bikin lagu, siang rekaman, malam upload. Iya. Jadi mereka tuh beneran digabungin, Iya, lalu latihan vokal, latihan gerak, Koreo. semua koreo. Iya. Ada gurunya masing-masing. wow. Olahraga apa semua supaya pernafasannya panjang Ya, sambil matengin lagu. Yes. 2 tahun kemudian akhirnya mereka bisa rilis. wow. Oke, Gitu. masih tentang Molucas ya gitu ya. Dan alhasil gitu kan, dengan posisi persiapan yang seperti itu, detail kayak gitu. 2 tahun, men. 2 2 tahun tahun, hanya hampir 2 untuk tahun. preparation. Tunggu. Kalau ngomong 2 tahun budgetnya berapa, men? Wow. Kalau sekarang susah, men. Zaman itu. men. Wah, itu. Zaman Ini orang harus tahu. Ini orang harus tahu. pemirsa Orang harus tahu men. ya. Untuk budgeting untuk sebuah produksi satu album lah ya waktu Zaman itu. itu ya. album. Zaman itu Album. Itu nggak sedikit, men. Dan itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan biaya promosinya juga. Yes. Yes. Ya, Betul itu. Ya. Bisa Betul. 10 kali lipat dari biaya produksi. Betul. Benar ya? Betul. Nah, kita sambung lagi tuh. Dari persiapan seperti itu, tentunya hasilnya juga nggak bohong. Iya. Dan memang keren. Yang namanya Molucas. Ya pokoknya ini sambil ada gambar Molucas ya di sini. Editor, ntar pasang ya ini fotonya. Nah, itu gambar Molucas ya. Awas keliru molekul ya. Awas, iya, awas jangan keliru trio macan nanti yang dipasang gitu. Jangan salah. Jadi seperti itu karena emang hasilnya nggak bohong sampai pada akhirnya kan Molucas tuh sampai tampil di event-event gede sampai luar negeri loh, men. Iya, betul. Go internasional. Iya, itu ceritanya gimana tuh sampai luar negeri tuh? Kita itu paling jauh kita sampai pernah di Moskow. Di Moskow. Di Itu Moskow. via Gambir atau via mana tuh? Lebak Bulus. Kita via Lebak Bulus. Terus. Nggak, itu kita di Moskow. Iya. Paling jauh itu di Moskow. Iya. Ada sekitar seminggu ya kita Itu di event sana. apa? Jadi ada event misi kebudayaan Indonesia. I see. Jadi kita dibawa oleh pemerintah Indonesia Iya. ke sana untuk memperkenalkan Indonesia. Budaya Indonesia. Ya, dari dunia tarik suara. Jadi hanya satu-satunya penyanyi. Dulu dinas apa yang bawa? Dispar atau apa ya? Di kedutaan. Oh, kedutaan dari Indonesia kedutaan langsung. Bukan untuk- dari Bukan dinas dari ini, pariwisata tapi ya? kedutaan Indonesia di sana. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah mereka perform bawain lagu album mereka atau lagu apa yang dibawa? Nah, jangan ini- sampai bawain lagu bule sama dia bohong. di sini- sini apa gitu nanti. Di sini ada cerita unik sebetulnya. Gimana? Yang jujur, gue sendiri ya, saya sendiri waktu itu sampai di belakang panggung itu nangis. Kenapa? Oh, kenapa? Ada sedihnya. Habis makan Oh lombok? enggak, Atau potong apa? bawang merah. Potong bawang Oh, merah. makanya. Kenapa sampai Jadi- nangis gitu? Jadi waktu itu kita ada main kalau nggak salah 4 tempat ya, 4 Iya. kota di Tour gitu musik ya? hall. Musik hall. Bukan, tapi musik hall, Konser Oke. hall lah ya. konser hall. Jadi yang betul-betul Gedung Standar buat pertunjukan. internasional nih. iya betul. Nah pas pertama dari Jakarta itu saya udah siapin gitu. List lagu. Biasa list lagu Ya, kan, repertoar lah. repertoar. Lagu A, B, C, D, sendiri, E, iya. ada lagu Indonesia campur, closingnya apa ya? Nah, saya pikir waktu itu sebagai manajer sekaligus musik directornya kan, Iya, mikir juga closingnya apa ya yang bisa ngaitin penyanyi dengan audiensnya yang di Iya, depan. iya. Jadi mereka bisa ikut nyanyi Iya, nih, iya, bisa ikut iya. seneng-seneng. Waktu itu saya pilih lagu Barat. Oke. Ada waktu itu kalau nggak salah saya pilih sama anak-anak sih pilih We Are Family. Oh, Nah, maksudnya tahu, itu, tahu, iya, iya. biar antara Familiar mereka lah, sama orang kita tahu. ya kita sama-sama gitu loh. Terus? Lagu yang nggak berjarak tuh judulnya. Semua keluarga soalnya. Yo, men. Iya. Nggak bisa ngamuk. Terus. itu
untuk closing ceritanya. Begitu kita soundcheck di sana, udah di lokasi sana, soundcheck GR, ternyata ada salah satu, kan yang nonton tuh ada gubernur sana. Iya. Ada Moskow sama gubernur Saint Petersburg, Iya. Leningrad dulu. Jadi begitu nonton, ternyata mereka bilang sama saya, lagu closingnya jangan itu deh. Panik lah kita. Wah apa ya? Ternyata mereka minta lagu Indonesia. Wah, oke. Rayuan Pulau Kelapa. Oh, dia tahu? Itu atas ide lu atau ide mereka? Merinding lagi gue denger itu. Gimana? Itu. Jadi mereka tuh minta mendadak. Closingnya lagu Rayuan Pulau Kelapa. Wih, kelapa Sementara- bisa ngerayu loh, men. Sementara kita, Makanya itu. sementara kita bertiga. Itu betapa bagusnya Indonesia. Ini serius, ini membawa nama bangsa ini. Karena kan Iya, waktu itu iya, lagi iya, kaget. Oke. Terus. Ini bertiga ini panik langsung. Oke. Paniknya gimana? Karena, wih, ada yang hafal banget nggak? Karena detail kan. Iya. Takut Salah. memalukan gitu kan, salah di depan warga asing gitu. Iya. Mereka minta. Iya. Ternyata kita nggak nyiapin musiknya kan. Oke. Musiknya nggak ada nih, main instrumennya nggak ada. Nah, terus. Udah kita iringin aja pakai piano. Emang bisa. Ternyata mereka lebih jago. Mereka pakai piano gitu Rayuan Pulau Kelapa. Begitu ya udah akhirnya kita bikin liriknya biar nggak salah. Mereka hafalin, mereka nyanyi. Begitu udah nyanyi semua, closing terakhir mereka naik nyanyi lagu Rayuan Kelapa. Itu percaya nggak percaya satu hall itu semua itu semua berdiri dan ikut nyanyi. Serius? Ikut nyanyi pakai bahasa Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat mereka hafal dengan lagu Rayuan? Nah, waktu Pulau pas Kelapa. kebayang dong sama lu semua ya sama pemirsa. Itu kita tanpa persiapan nyanyi lagu itu di depan orang, Iya. di negara orang, mereka berdiri semua dan nyanyi satu stadion, hafal semua liriknya, Iya. lagu bahasa Indonesia dan mereka minta pakai bahasa Rusia. Mereka yang nyanyi, ada bahasa Rusianya ternyata. Buset, ada berapa versi ya? Iya, itu gue di belakang panggung cuma ngeliat sambil gemeter ngeliat suara semua penonton anak 3 itu nangis. Terharu. Haru. Iya. Mereka nggak nyangka gila lagu Indonesia bisa mereka hafal. Wow. Itu satu hafal sampai detik terakhir. Begitu habis, akhirnya gue nanya kok minta itu. Ternyata itu banyak riwayat itu adalah salah satu lagu paling terkenal di Rusia di Moskow. Betapa Dan itu luar latar biasanya, belakangnya Men. ternyata karena itu adalah lagu kesukaannya Bung Karno. Oh, mungkin Jadi lagu zaman itu- Pak Bung Karno kesana itu dulu Iya, ya. dan bagusnya dan kerennya lagi sampai saat ini lagu itu terus Termaintain ya. termaintain sampai ke yang anak pun hafal, yang anak Luar kecil. biasa. Intinya lagu Rayuan Pulau Kelapa di Rusia itu sangat Terus dari yang paling tua sampai yang muda pun mereka bisa sampai nyanyi. sekarang. Sampai sekarang. Wow. Kita perlu bangga loh, men. Itu gila. Indonesia Itu loh. gila, itu gila. Indonesia loh. Bisa nggak anak-anak sekarang bikin lagu kayak begitu? Nah, sebelum mengarah ke situ, aku juga pernah dengar Molucas itu. Selain itu tadi Iya. membawa nama harum untuk Iya, event betul. kebangsaan ya, Iya. ya negara. Di luar negeri lagi. Pernah lagi itu tadi Rusia. Katanya di Amerika di Las Vegas pernah mau jadi pembuka Iya, Diana Ross. Iya. Itu beneran apa hoax? bener. Itu bukan ngarang kan? Enggak. Itu Gimana? bener. Itu Ntar Diana kejadian. yang lain lagi. Gitu. Enggak, itu bener. Gimana ceritanya? Kebetulan itu saya yang dapat juga waktu itu sebagai manajer. Lu suka dapet ya Yan? Gue demen loh manajer kayak gini. Bener Iya, dapet bingung aja dia. gitu. Mungkin karena Molucas itu di luar ini ya. Banyak permintaan. Banyak yang Gara-gara apanya nih yang buat banyak berminat? Eksotiknya Eksotik kah? ya? Atau cara Unik. dia bernyanyi unik? Unik ya? unik. Karena menurut orang sana sih katanya Iya, unik iya, gitu loh mereka ya. Nggak biasa. Dan waktu itu kan lagi terkenalnya Destiny Child ya. Iya. Tunggu, ini- men. Ini teman saya unik loh, men. Zaman dulu tuh Boleh ya, dibawa dia nih. kalau kita ngeliat Molucas tuh emang kita ingat Destiny Child, Ya. Iya. TLC, Iya. DLC. Tahu nggak singkatan Waterfalls. TLC apa? Apa? Tahu lontong camba. Orang Jawa Timur bilang gitu, Pak. Buset, itu Surabaya banget men, itu enak banget itu. Lontong balap, men. Lontong balap, Iya. atau lontong TLC, ya, TLC. camba. Iya. Kita balik lagi ke Molucas. Oke, Itu Molucas. gimana ceritanya? Diana Iya, jadi Ross, dia waktu jadi itu- opening act. Waktu itu Toto saya ditelepon. Sama Diana. Bukan, Wah, ada salah jadi siapa? satu. IO salah satu- atau bukan, agency? salah satu. Saya nggak mau sebut lah ya. Oke. Ada salah satu. Ditelepon lah. Bukan pejabat sih, konglomerat. Konglomerat, oke. Dulu ya. Konglomerat sini ya, Indonesia, Ya, oke. Indonesia. Dia telepon, bukan dianya, maksudnya ada Staffnya. staffnya, ada Oh. gitu.
minta ketemu, akhirnya ketemu sama saya di Hotel Kuningan tuh apa Regent ya? Iya, Regent. Regent ya betul ya, Regent, Regent yang betul. Nah ketemu di sana, Oke. di ballroom. Begitu ketemu agak kaget juga. Ada pengawal dan lain sebagainya Iya, gitu kan, ketemu di ballroom ngobrol. Nah di situ utusan itu bilang bahwa dia pengen bawa Molucas Iya. ke Amerika. Yes. Jadi untuk menurut mereka itu untuk hadiah untuk ada relasinya dia atau pengusaha di Amerika. Kita iya. main di 4 tempat waktu itu. Nah, Terus? deal lah akhirnya. Setuju. Harga semua Sepakat udah nih ya. jadwal sepakat. Draft kontrak disiapin. Job lah ini di Amerika lah. Raider standar lokal apa standar internasional? Tetep dong, Yo, Raiders man. Itu. Yo, dong. Zaman dulu Manajemen, men. gimana ya? Zaman dulu Iya. semuanya mewah, men. Harus standar. Kamar itu pokoknya open bill, ya gitu pasti kan? Makanya saya bilang standar Jangan salah. Nasional apa Waktu internasional itu udah nih? mau ditempatin. Kita tuh ada di satu kota nanti ya. Itu nginepnya di rumahnya beliau. Oke. Beverly Hills. Buset, 90210, man. Beverly Hills Itu tuh udah kalau siap. di sini tuh rumah mewah mana, pokoknya Sentul lah ya. sentul lah gitu ya. Jadi Buset. udah di breakdown tuh. Disiapin lah pokoknya ya. Akhirnya saya ketemu kedua kali di kantornya. Udah deal apa semua, tanda tangan udah siap. Saya info dong teman-teman. Job Mereka nih. berhenti job di mana? Di Amerika, main empat kota. Saya lupa, Los Angeles, New York. Terakhir pokoknya Las Vegas. Nah, Top Las semua Vegas. nih kotanya men. Yo, Iya, bener. Nggak ada parung gitu, nggak termasuk ya? Enggak lah Depok lah. Kalau Parung kejauhan Depok lah. Sawangan. Cibubur. Cibubur. Cinere lah, Cinere Yo, boleh. ayo, ay. Oke, terus. Nah, di Las Vegas itu beliau bilang bahwa nanti kita akan main di Trump Plaza. Trump, oke, Las Vegas. Trump Ya. Plaza. Ih, Sebagai sedep opening Diner Rose konser, Latin mimpinya penyanyi-penyanyi dan Bener. pemain Itu band tuh. yang bertiga itu nangis. Nangis Begitu apa dengar- tuh? Ya kaget. Oke, Dan shock. loncat shock begitu. Oke, kita ini ya siap-siap. Udah prepare lah. Latihan apa semua. Oke, iya. Semua latihan vokal, coaching apa semua udah siap. Paspor udah siap nih. Kopi paspor, kirimin ke siap. sekretarisnya, saya Kirim. kirimin. Kirimin. Oke, nanti kita datang ya jam 9 pagi. Saya ingat banget jam 9 pagi nanti hari apa kita kumpul di kedutaan Amerika. Buat bikin apa tuh? Visa? Bisa. Visa. Oke. Stem visa Udah ada nih. yang siap kan? stem, Bawa apa semua? Iya siap. Begitu kalau nggak salah 2 hari sebelumnya. Terus Sebelum kita ke kedutaan Amerika. Bentar, itu tahun berapa itu kejadian? Wah lupa. 2000 awal kali ya. Atau Enggak, 2000? setelah 2000 kan Molucas rilis itu 2001, 2002 ya. Di era itulah ya, Pokoknya awal sekitar segitu, 2000. 2003, 2004. Terus? Nah, 2 hari sebelum kita ke Amerika? kedutaan Amerika dulu. Sebelum ke Medan embassy Merdeka ya. Selatan itu ya Betul. untuk bawa paspor masing-masing interview itu batal. Dengan alasan Bom kedutaan apa Australia Australia. meledak. Itu langsung fail semua. Serius? Iya Pak, serius batal semua. Tapi itu cerita itu bener ya, udah mau berangkat. Sayang deal Pak. Buset. Men, maksudnya begini men. Hah. Semua itu kalau rezeki udah depan mulut ini. Iya. Kalau emang belum waktunya, tumpah dia men. Iya betul, itu Ini kan namanya. mimpinya semua orang. Iya lah, manggung di Amerika udah Siapa, gitu, men? opening act diva dunia. Iya, men. Diner Rose. Dan kebetulan mereka semua mengidolakan Diner Rose semua. Ya iyalah, si Secara black music semua kan. siapa Naomi itu mukanya juga mirip Oh, Diana kan? iya. Gue mirip siapa? Dinosaurus. Michael Jackson. Ya ampun. Tapi gimana ya? Iya, Nggak pernah terus nggak pernah mereka diajak gimana ke luar itu? negeri dia. Ayolah. Nggak jadi gitu, nggak maksudnya. Nggak jadi. Dengan Nggak jadi, kejadian batal. itu kan pasti ini ya, apa namanya ya, sayang gitu ya. Iya, Batal mau gitu ya. gimana? Karena kan Amerika sendiri yang bikin peraturan langsung travel warning kan. Dia langsung close untuk semua ini kan. Itu tadi men. Ya ada suka yang terjadi, yang nggak terjadi ada duka lah termasuk lah ya, kayak gitu ya. Nah, Banyak yang apa ya istilahnya semua keinginan itu jadi nggak jadi gitu Ya, lah. ini berbicara di industri musiknya. Dan sekarang kan dia sudah pindah Di dari era industri label ke manajemen, sekarang ke film PH. yang PH yang menyangkut
ke musik juga. Jadi gini, aku pengen jelasin sebentar ke teman-teman. Jadi si Rian ini dari manajer yang basically memang seperti kita tahu bersama, seperti pada umumnya sebuah perusahaan label musik. Ya. Tentunya seperti yang kita tahu yang ngurusin produksi musiknya, tapi ini perusahaan musik memang. Nah, sekarang dia beralih tetap ngurusin musik, tetapi generalnya itu perusahaan PH untuk visual. Yes, betul itu. Sinetron, film. Betul. Tapi tetap di divisi musik. Itu ceritanya gimana ya? Karena yang orang umum tahu ya film, paling syuting, cari lokasi gini, pemain film dan gini-gini atau pemain sinetron. Nah, kamu divisi musiknya itu apa yang diurusin serta kok bisa ada sih divisi musik di PH film atau sinetron? Silakan. Nah, sebetulnya ini adalah bidang pekerjaan yang sebetulnya hampir sama sih ya. Musik director juga gitu. Hanya beda daily works-nya gitu loh. Jadi beda apa yang dia kerjakan. Perspektifnya orang pasti berpikirnya Ya, mungkin, bagaimana itu? Mungkin untuk sebagian besar orang juga atau teman-teman bahkan gitu belum tentu tahu gitu loh. Ya, itu bahwa justru ini harus diulas, men. Bahwa di industri musik ya, kita bicara industri musik, industri global, itu kan pendukungnya banyak. Ada televisi, radio, ya kan? Terus promo-promo macam-macam kan kita jalankan. Nah, sebetulnya satu lagi. Apa itu? Yaitu production house itu. Bahwa mereka itu adalah pelaku-pelaku di industri yang sedikit banyak itu membantu pemusik Indonesia atau lagu Indonesia untuk lebih dikenal. Apalagi untuk saat-saat seperti ini. Kalau bilangan tahun-tahun sebelumnya, kita tahulah sama di label gitu kan, rilis album, kita buang ke TV, berpromo, udah sebagai kita sarana main. promo ya. Yang kita incer kan pasti ya program-program musik kan. Betul. Mau MTV kayak, mau Dahsyat, mau Inbox kayak, mau apa gitu kan. Tapi kan berjalan dengan teknologi yang sekarang makin berkembang. Betul. Itu kan makin hilang tuh. Benar. Nah, tapi ada satu yang nggak hilang. Apa itu? Musik di PH itu yang masih tetap ada sampai saat ini. Maksud aku gini. Itu men. Jelasin, men. Tolong lebih rinci lagi. Oke, memang butuh sebuah lagu gini lah. Intinya kasarnya tuh ya, sinetron ada lagunya, film ada soundtracknya. Nah, ini kamu memanage itu di divisimu di musik itu seperti apa? Kamu nguliknya lagu ini untuk sinetron ini, itu kenapa ada dan seberapa penting itu? Dan ini terjadi. Penting, sangat penting. Iya. Sangat penting pasti. Bentuknya kan itu audiovisual. Betul. Ada dialog, ada acting di dalam film itu kan atau sinetron. Dan ada musik. Nah, sekuat apa musik ini bisa menyupport dialog, adegan, dan gambar? Sangat besar. Nah, ini orang nggak tahu nih. Ini pemirsa. Sekarang gini, bayangin ya. Ini yang ada lo berdua nih ya. Bayangin kalau misalnya lo nonton, yang ada cuma dialog sama pemeran yang nonton. Tanpa ada background musik. Atau ilustrasi yang lain ya. Basi, men. Capek, men. Tanpa dialog mungkin masih bisa dinikmati. Iya. Kita ingat film Charlie Chaplin. Nggak ada dialog kan. Iya. Kemudian yang Three Stooges. Iya. Mereka cuma musik tapi yang berperan itu. Musik yang berkomunikasi dengan Mr. penonton. Beat juga gitu. Nah, nggak ada dialog kan. Nggak ada. Musik. Bayangin kalau misalnya nonton film tanpa musik sama sekali, tanpa ilustrasi, tanpa scoring, tanpa soundtrack. Dan itu apa? Di situ detailnya gini. Aku pengen biar pemirsa juga tahu gitu ya. Artinya pasti tugasmu cukup berat untuk bisa cari sebuah lagu yang pas. Kita semuanya kan berbasis soundtrack itu kan. Isi lagu dari itu sesuai dengan relate dengan isi cerita film atau lirik tadi ya. Itu kan pasti ada effort tersendiri kamu cari materi lagu itu gimana? Ada cerita. Ini orang nggak sembarangan. Orang yang kayak begini nggak sembarangan. Nggak sembarangan emang. Bener. Ini susah nyari orang kayak begini. Kenapa saya bilang nggak sembarangan? Kalau orang ngomongin cuman di kaset atau CD dan segala macamnya. Cuman dengerin lirik, aransemen, musik yang bagus, skill yang bagus, oke. Beres, sudah. Kalau ini kan dikawinin atau relate dengan gambar. Kok nggak gampang, men? Makanya kita pengen dia membagikan effortnya itu. Itu gimana ya, Ian? Kalau
gue ya, kemudian di Sinemat ya. Iya, lu. Sebelumnya juga di PH sebelumnya juga kan sama gitu kan. Sama aja. Ya, sama aja. Dia malu-malu kucing. Iya bener kan. Nyebut merek yang sebelumnya nggak apa-apa. Bos Lama juga lihat loh ini. Oh, iya. Di The Manager ini nggak boleh baper. Iya, nggak boleh. Jangan baper kan? Nggak boleh. The Manager nggak boleh baper, tapi nggak mager. Nah, itu. Ya, boleh. Silakan. Kalau di MD ya. Gitu dong, nggak apa-apa. Terus. Lama di MD dulu. Lumayan. Kita pernah ngapa-ngapain ya? Dia juga pernah. Dilarang joke internal. Lanjutin cerita tentang effort sulitnya cari materi lagu untuk soundtrack. Biasanya dalam satu produksi ya, baik itu film ataupun sinetron ya, biasanya itu begitu ada cerita baru ya, let's say kita terima cerita baru, itu pasti akan dibuat sinopsis global. Sinlop men. Sinlop namanya. Dia tahu pasti. Dia tahu. Ngerti apa sinlop? Sinopsis. Nah itu. Globalnya global apa? Global TV bukan? Bukan global warning ya? Bukan. Silakan lanjut. Nah kita orang produksi kumpul tuh biasanya kan meeting, sutradara apa semua. Penentuan pemainnya siapa, sutradara siapa, biasanya seperti itu. Nah, gue sendiri sebagai orang musik itu udah mulai baca tuh alur ceritanya. Wih, dari proses bikin dia udah baca, men. Oh iya, dari nol. Udah ngulik. Kalau gue tuh dari nol pasti. Oke. Terus? Pasti dari nol. Jadi dari nol besar kita udah mulai baca. Nah, kita punya apa fantasi kan pasti kan. Oke, iya. Oh ini ceritanya begini. Imajinasi dan imajinasi. Begini. Nah, terus discuss. Biasanya gue perlu discuss sama produsernya atau sutradara. Oke, ini ceritanya begini bener nggak? Nanti akan begini. Oke, begini. Kemudian si sutradara juga pasti gue akan brainstorming. Lo maunya seperti apa? Oke, gini kayak gini. Oke. Nah, dari situ baru gue mulai memfilter. Gitu loh. Oh, apakah kita perlu buat lagu baru atau lagu yang udah kita cari yang udah ada yang bisa masuk. Yang penting temanya tuh sejalan sama tema cerita. Relate. Beatnya masuk dengan speed ceritanya. Betul. Gitu kan. Nah, mulai cari, kita filter dulu berapa lagu apa, mana yang bisa. Kemudian kita saring lagi jadi berapa lagu. Kita saring lagi jadi sampai seminimal mungkin bisa sampai 2 atau 3 lagu. Biasanya dari situ baru saya presentasi ke semua tim itu. Iya, sutradara, produser, direksi semua. Konfrontasi nggak pada saat itu? Maksudnya misalnya pendapat ada permintaan sendiri-sendiri. Mereka konfrontasi nggak? Iya. Dua arah dong, bukan satu arah. Enggak dua arah. Oke. Tapi pertama pasti ini loh, lagu yang menurut gue ini. Yang cocok ini. Calonnya nih. Latar belakangnya begini. Iya kan, perhitungannya begini. Oke, ada masukan nggak? Nah, seperti itu. Jadi kita open discuss. Singkat kata, misalnya udah tersetujui lagu A. Nah, hubungan pihak divisi musik dari PH, lu dalam hal ini, dengan yang punya lagu, apakah itu band atau solo atau apa, itu apa timbal baliknya? Ya, revenue buat si pengarang lagu maksudnya ya, men ya? Macam-macam sih. Kita biasanya gimana yang pernah kamu? Yang pasti gue akan hubungi labelnya atau publisher. Kalau itu punya label. Kalau enggak? Kalau enggak ya pasti kan begitu dapat lagu kan pasti tahu dong source-nya dari mana. Ya, dari Joel gitu kan. Ya dia yang bikin. Gratisan aja kalau sendiri gitu kan tinggal telepon dia kan. Joel gratis ya. Ya jadi gimana biar orang juga semangat untuk bikin soundtrack gitu. Begitu udah deal mau itu lewat label atau publisher atau langsung kalau misalnya dia nggak punya label bisa sendiri gitu loh, nggak apa-apa. Kontrak lah gitu. Kita deal misalnya kan kalau misalnya Nian gue perlu buat promo juga nih, ayo kita promo bareng. Ada yang barter promo. Ada barter juga? Ada. Kan banyak lagu baru yang memang perlu untuk dia support blow promo up. ya. Tapi ada juga dong yang kalau misalnya kebetulan yang itu lu mesti otomatis kasih revenue buat dia gitu. Ada ya sesuai deal yang itu. Nah, revenue-nya ini men, orang nggak tahu. Standar hitungan Tapi kayak gimana tuh? Bisa dikit aja. Masalahnya nanti orang bias men. Ya, jangan sampai orang berpikirnya si PH ini udah mengeksploitasi. Menang banyak lah istilahnya. Bahasa kasarnya menang banyak. Ini gimana biasanya gimana? Enggak, jadi pertimbangan gue sendiri ya gitu. Jadi ada unsur yang gue bantu. Iya. Kan ada beberapa misalnya musisi yang punya single baru, dia nggak punya. Sekarang kan kita betul. Coba
ngomong sarana promosi mau di mana? Nggak ada. Programnya nggak ada masalahnya ya. Terus outsource-nya sudah susah. Nggak ada kan? Nah sekarang begitu kalian punya lagu, masukin ke sinetron, yang dengar itu bukan hanya seluruh Indonesia, bisa sampai ke luar negeri. Ya karena ada di streaming di online kan. Ya dan kita promo juga kan ada on air promonya, ada off air promonya. Jadi otomatis setiap sinetron itu dipromokan, lagunya pun akan ke blow up. Oke. Gitu loh. Jadi intinya inilah ya, win-win solution lah ya. Ada yang seperti itu. Kebanyakan apa? Kebanyakan barter atau kebanyakan lu macam-macam. Gue butuh lah lu main. Gue kontrak. Lu minta berapa gue kontrak. Kontrak Payung setahun. Karena dia lagi bagus lagunya. Kalau misalnya bagus itu. Kebanyakan gimana? Banyak yang barternya atau banyak yang lu bayar? Enggak, gue butuh lagu lu main atau gimana gitu? Hampir sama lah. Hampir sama ya? Hampir sama. Atau ada yang pernah dikontrak sampai setahun bikinin theme song untuk 1 judul misalnya, atau 3 judul. Wah, ada. Daftar lo men. Bisa disebutkan apa namanya? Apa yang udah lu kerjain, effort lagu lu, effort usaha lu untuk soundtrack itu. Misalnya dulu ada sinetron apa itu ya? Apa Ayat-Ayat Cinta ya? Film ya itu. Ayat-Ayat Cinta pertama. Kok sinetron? Film. Itu masih lu juga yang ngerjain kan waktu itu ya? Iya. Itu lagu siapa kalau kita bahas? Lagu siapa? Meli Guslow. Ada lagi men. Siapa itu? Tukang buburnya Haji. Nah itu lagu siapa? Ribuan episode. Ya, itu pakai lagu siapa? Opik. Lagu Opik yang mana tuh biar orang tahu? Haji. Judulnya Haji. Wow. Itu lagunya Mas Opik. Siapa lagi ya? Coba sebut. Nanti bentar lagi tukang ketoprak bajai. Gua dong. Gua jual ketoprak. Dia main ya? Ya ampun. Nah, kalau dia main satu paket sama gua dong. Dong. Kita bikin duo ketoprak. Nanti main di buat soundtracknya sinetronnya. Boleh. Cinemat ya. Cinemat ya. Boleh Marian ya. Banyak lah. Boleh. Sekarang yang lagi jalan nih, yang lagi naik ya. Badai Pasti Berlalu. Badai Pasti Berlalu pasti pakai lagu itu ya. Lagunya si siapa? Om Krisya ya. Om Eros. Om Eros enggak? Yang nyanyiin siapa waktu itu? Awalnya Om Krisya. Om Krisya. Sekarang untuk yang ini di Noah ya. Ya. Oke. Recycle sama Noah. Baru. Wah, jadi ya kalau lu nonton Badai Pasti Berlalu, itu yang ngerjain versi untuk urusan soundtracknya ya ini, Mas Rian ini. Orang nggak banyak tahu men, tapi dengan The Manager menghadirkan dia harusnya lu tahu, ya. Betul. Rian. Selain Badai Pasti Berlalu apa lagi? Sekarang yang lagi jalan? Ya, yang lagi jalan itu sekarang ada Love Story. Love Story. Pakai lagu apa? Lagunya Cakrakan. Yang mana? Sama Siti Nurhaliza. Lagunya Krisna dong. Lagu siapa? Krisna Balagita. Iya. Dulu ada temen gua, ada juga. Jadi manajernya, tapi udah dipecat. Ya sudah. Udah dipecat men itu men. Cerita aslinya gue tahu banget. Nggak usah diomong lah itu lah. Oke, langsung. Nggak usah diomong, langsung tutup ya. Gue no komen deh, gue no komen. Oke. Gue no komen. Buset. Jadi banyak ya yang udah dikerjain oleh Mas Tian. Satu lagi deh mungkin orang biar lebih jelas gitu ya. Biar orang juga nggak takut buat mau nge-apply sebuah lagu ke kamu gitu. Ayo, boleh. Ada standar khusus kah atau apa gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau untuk saya sih nggak ada standar khusus. Tapi saya tahu sih. Apa tuh? Ini orangnya nggak susah. Susahnya gimana? Gue berteman sama dia puluhan tahun. Susahnya gimana? Jaga jarak. Oh, ya ampun. Oh, loh, itu mah penting. Saat pandemi harus jaga jarak dong. Iya. Perlu. Bukan itu maksudku jaga jarak itu. Dia selalu lewat ke daerah sini. Oke. Tempat kita syuting hari ini. Terus? Dia nelpon kalau udah lewat. Oh gitu, gue tadi lewat gitu ya? Iya. Itu mah basa-basi men. Di mana? Di studio. Wah, gue barusan lewat. Wah, udah lewat lu nelpon ya. Bukannya sebelum lewat lu nanya. Itu sengaja. Soalnya kalau dia nelponnya sebelum lewat studio, kita palakin proyek. Itu. Makanya gue bilang, Yan, lu sama gue jaga jarak ya ternyata ya. Udah lewat baru ngabarin. Harusnya sebelum lewat ngabarin. Nggak tahu lah. Itu karakternya dia. Ya, apapun itu, bagaimanapun dia tetap teman, brother. Yan, berikutnya deh. Apa ya namanya? Sekarang kamu bisa ngerjain dari yang dulu modelnya hanya label biasa, analog zaman dulu, sampai sekarang ke era digital. Ya. Dulu ya. Nah, sebenarnya apa ya namanya? Aku pengen tanya, kalau di dunia digital sekarang ini perbedaannya mendasar atau dengan adanya dunia digital ini, lu lebih enak nggak sih kerja lu sebagai memanage lagu kayak sekarang daripada zaman dulu?
Karena lagu kan bejibun nih zaman sekarang nih. Iya sih. Ya, menurut lo gimana sih era sekarang ini? Iya. Lihat kalau anak sekarang ya, 5 menit bikin lagu ya. 5 menit jadi satu lagu. Nah makanya. Sebulan di kamar ya satu album. Nah makanya. Gila ya. Lo menurut lo tuh gimana sih kondisi kayak begini nih? Ini tambah enak apa pusing nih gue nih, lagu banyak banget nih gue buat filter. Itu gimana kalau lo? Kalau pusing sih enggak ya. Enggak ya? Pusing sih enggak lah. Oke. Karena pasti ya kuping kita lah ya. Kuping kita semuanya itu kuping musik director kan. Begitu dengar sekali sudah, ini oke nih. Ini enak nih gitu. Ini asik nih. Ini kayaknya berat. Nah kan pasti punya kuping masing-masing lah. Taste masing-masing lah Taste-nya ya. kan pasti punya kan. Kalau tutup kuping begini gimana tutup kuping begini? Tutup Itu kuping tutup gini. mata. Oh, salah, kuping salah. begini. Tutup mata di sini Pak. Berikutnya, terakhir, belum ya? Gini deh, lebih seneng jadi manajer secara langsung zaman pegang Molucas yang jalan kemana-mana. Atau bisa, sekarang? atau seperti sekarang tetap sifatnya memanage dalam arti kata lain untuk di dalam PH. Silakan. Punya kelebihan masing-masing dan kekurangan Apa coba masing-masing. jelasin? Bukan. Enak mana? Ini- Enak mana? ini gua tahu ujungnya, kan? Jangan main aman mulu nih dari Gue tadi. tahu ujungnya. Jawabannya. Gue tahu Apa? banget ujungnya. Apa itu? Ya kalau yang ono keukur sih ininya. Apa? Keukur ininya. Oh gitu. Apa nih? Udah lagi nih, duit lagi nih. Ah, Apa lu kan nih? selalu mengaitkan Ya, enggak. gimana? Kalau yang di sana di setiap itunya nggak ada kredit title. Oke. Kalau yang ini Oh setiap gitu. hari sinetron itu muncul, kredit title-nya muncul dia. Serius, Yan? Begitu ya? Itu yang lu mau atau gimana? Ada Pak. Lu mesti belak-belakan di Kalau sini. yang dulu, kredit title-nya ada di kaset. Di kaset. sama CD. Kalau ini kan tiap hari muncul. Dia tahu aja. Tiap hari muncul di station. Enggak sih. Jadi gimana? Kalau kangen kadang-kadang ada kangennya. Ya kita orang musik kita nggak bisa munafik ya. Iya. Kangen sama zaman-zaman analog dulu Iya, lah gitu oke, kan. oke. Dari Berikut kerjaannya kan maksudnya. Iya dong, iya dong. Karena kayaknya punya passion yang beda. Iya. Kita bikin satu album, lu pasti ngerasain dong. Iya, Iya. banget Satu itu. album bisa 2 bulan. Kalau apa ya? Kalau 2 bulan. Kalau 2 bulan Kalau kan. 2 bulan. Bisa 6 bulan, bisa setahun. Bro. Nah, iya kan? Iya. 6 bulan baru rilis udah bagus banget gitu kan. Nah, belum Antrian banyak banget. bayangin itu produksi kan Iya. yang cemen-cemen ini mau foto cover aja kan bisa. Yo. Berapa hari Nyari lokasi. dulu kan. Mau sekarang pakai HP Ini deh, bisa juga. Sekarang mah jadi Iya, gitu. beres. Iya. Dulu kan gitu. pakai kamera nunggu nyuci dulu. Ya kan? Yan, Itu. gini deh, terakhir sebelum kita tutup dulu buat sesi ini gitu ya. Mungkin kamu pasti udah ngerasain tadi hal itu ya. Sekarang apa sih sebenarnya ini tes opini lu? Ya. Lu tuh suka lagu yang gimana sih? Karena dari zaman analog lu ngerjain produksi kaset CD biasa. Nah sekarang di PH gini, sebenarnya lagu yang lu demenin dan itu pas buat sinetron teh kayak gimana? Dan menjadi brand yang Iya. selalu diingat. Ini opini ya, opini. Terserah ya. lu, selera lu. Jadi terserah gue ya. Yes, taste lu. Tapi ini untuk sinetron. Iya, sinetron dan film. Berarti bukan pribadi ya. Bukan. Iya, ini harus dari pribadinya kemudian. Iya. Kalau selera pribadi ya bukan sinetron. Ya nggak Lain apa-apa. ya. Nggak, maksudnya pengen tahu seorang Rian. Nggak, Oke. kalau gue demennya ini gitu. Kalau gue pribadi, Ya. gue senang lagu rock. Oke. Rocker ya lu ya. Ya, tapi nggak rock-rock yang keras-keras. Masa si Adam bilang, Rian Mawar. Hai. Lu salah lu, men. Kelihatannya dia. Ini bahaya. Ini. YouTube, nggak tahu men. Rian. YouTube, men. Rian itu dari dulu yang gue kenal. Lihat kaosnya aja udah ketahuan, men. Oh iya. Siapa itu? Radio Gaga. Radio Gaga. Queen. Buset tuh Queen ya. Jangan salah. Lagunya gimana Radio Gaga? Hah? Coba nyanyikan sedikit. Gue lupa emang Radio Gaga. Pokoknya gue tau lah itu Queen lah. Men, gitu. itu kan penyanyi. Radio Gaga. Tahu lah itu. Cuman begitu aja. Tahu. Pokoknya. Yan, Oke. terakhir deh. Sekarang masih pengen Kalau yang tetap- untuk sinetron itu belum. Oh iya, Oh iya, belum. Silakan. Kalau Rock untuk dulu. kalau untuk sinetron sih sebetulnya saat ini sih lebih banyak ke pop. Oh, I see. Pop. Nah, dari rock ke pop tuh kan. Beda banget. Kan balik itu. lagi. Sesuai. Satu selera pribadi, satu Oh iya. kerjaan. selera Oh, iya, pribadi. iya. Kuping musik director kan mulai dari dangdut, Melayu itu kayaknya Benar. harus suka semua. All package diramu sama dia. Iya semua Ini Pak. apa sih? Compromise. Ya. Semua harus. Apa kolaps lagi lah ya. Kita ngomong kolaps lagi Sekarang ya. aja
TikTok kan aja harus diliatin gitu loh. Oh, musiknya begini sekarang gitu kan. Comparison ya, comparing ya. Kita harus tahu pasar. Betul. Okay. Terakhir, ada yang kamu sampaikan buat teman-teman yang sekali lagi tetap lah musisi muda sekarang kan paling banyak tuh kerja dari rumah, kerja digital. Kali aja salah satu karya mereka bisa jadi ada dari bagian kerjaan lu sekarang. Yes. Gimana caranya? Dan jadi happening di industri sinetron tadi. Sekarang ini jujur ya, gue sendiri sekarang udah mulai bukan mulai sih, udah membuka gitu loh untuk semua musik. Tuh, dengerin tuh. Dari yang muda-muda silakan kalau misalnya punya materi. Gimana caranya dikirimnya di mana? Lewat email boleh. Email sebutin dong, nanti ditulis di deskripsi sama editor. Lewat IG boleh, Rian @rianpitna gitu. Rian Pitna. Oh, di email apa? Email ya rspitna@yahoo.com. Oh, tinggal gitu. searching gampang kok. Gitu ya. Gitu. Men, lu udah tua nggak boleh bikin. Kalau gua 17 tahun masih bisa. Pokoknya kalau urusan soundtrack gitu lah. Generasi Z gua. Gua udah duluan lah sama Rian lah gitu lah. Kalau lu baby boomer sih. Kita rockers lah. Rian, sekali lagi terima kasih atas kehadiran di The Manager. Kangen gue udah berapa tahun. Lama banget men. Cuma di The Manager kan lu bisa ketemu orang-orang lama kan. Lama banget. Gue terakhir pokoknya 2008 atau 2009 gitu lah. Ya. Tapi tetap sebelum kamu pergi. Harusnya lo yang jelasin tadi. Iya. Itu mah nggak usah dijelasin. Ada satu lagi, setiap tamu yang datang di The Manager harus kita wajibkan untuk tanda tangan sebuah kaos yang nantinya akan kita pajang di museum-museum di dunia. Ya, dunia loh. Kita nggak ngomong Indonesia aja loh. Kalaupun itu, ini yang putih, ini yang silver. The Manager, yang silver deh kayaknya. Oh, sudah ada. Tanda tangan lagi dobelin. Iya. Oke ya. Pura-puranya itu gitu. Teman-teman, jangan lupa ya, like and subscribe. Juga kirim komennya di channel The Manager. The Manager. Share ya. Oh, share juga itu pasti. Kayak gitu. Dan tentunya kalau ada masukan manajer siapa, yang intinya pokoknya manajer ya. Manajer apa aja yang memanage sebuah profesi, itu langsung aja tulis di komen. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan untuk kita kulik, kita bahas apa sih kerjanya manajer yang itu. Ya kayak gitu. Sekali lagi, Rian Pitna, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Thank you bro. Thank you bro. Tetap sehat ya bro. Harus sehat. Oke, gue Joel Kriwil di The Manager dan juga saya Adam Anugrah. Kita kembali lagi di The Manager berikutnya. Bye. Ini belum men, memorabilia buat beliau. Ya udah, sambil running text jalan ini. Oke. Asik.